Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kalau luar biasa, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apakah saudara diberkati? Puji nama Tuhan. Baik, kita saatnya mempersiapkan hati untuk menyenangkan Tuhan. Katakan bahwa hari ini, setiap hari adalah hari yang indah untuk kita dapat menikmati. Apapun keadaannya, apapun situasinya, tetap katakan hari ini adalah hari yang indah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Persembahkan pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat kami bagimu. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Dengan segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami menyambut Engkau pagi hari ini. Mengucap syukur buat kekuatan-Mu yang Kau beri kepada kami. Mengucap syukur buat pertolongan-Mu ya Tuhan dalam sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas akan kebaikan-Mu. Namun biar setiap pujian kami ya Tuhan akan menyenangkan Engkau. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Karena kami sadar betul sebagaimana manusia yang tak luput dari segala kesalahan. Kudus sucikan hati kami. Layakkan kami ya Tuhan dalam ibadah kami. Mari Engkau ya Tuhan yang mengambil alih buat ibadah kami pagi hari ini. Berkati setiap kami ya Tuhan yang rindu dan haus akan Engkau. Pengurapan-Mu ya Tuhan mengurapi kami. Saat dimana kami datang tidak sebagaimana kami pulang. Kami boleh merasakan dan membawa berkat-berkat Tuhan. Untuk kami dapat saksikan kepada banyak orang bahwa betapa Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Inilah hamba-Mu. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang siap ingin menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang indah. Haleluya. Mari angkat pujian-Mu. Buka mulut dan hatimu untuk menyenangkan Tuhan. Oh yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, hanya Kau yang termanis, Kau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu
penuh kemuliaan yang kau termani, kau yang termanis. Puji Tuhan. Oh, sama-sama sembah. Oh, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rah. Kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allah. Tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rah. Kami sembah Kau Tuhan, ya Allah. Sama-sama sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rah. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Allah. Puji Tuhan, namamu selalu, semua lutut kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Raja, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus, kami muliakan Kau Tuhan. Inilah hamba-Mu Tuhan, inilah Tuhan anak-Mu, datang menyembah. Kami sambut hari yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau bawa kami lebih lagi. Kau bawa kami lebih lagi ya Tuhan, dalam kapasitas yang lebih besar lagi ya Tuhan. Kami mau menikmati hari yang indah ini ya Tuhan, yang tidak dimiliki oleh setiap orang.
Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki hari yang indah yang Engkau percayakan kepada kami. Yesus, kami sambut Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau berkarya atas hidup kami. Kau berkarya atas langkah kami ya Tuhan. Oh ya, beri perubahan kami dalam hidup kami ya Tuhan. Saat di mana kami sakit ya Tuhan, kami perlu lawatan-Mu. Saat di mana kami sedih menghadapi kehidupan ini, bahkan mengkhawatirkan hidup kami, Tuhan, hari yang indah ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Lawat kami Tuhan, tuntun kami ya Tuhan. Nyatakan perubahan dalam kehidupan kami ya Bapa. Di tahun ini ya Tuhan, biarkan semua dunia merasakan ya Tuhan kecemasan. Namun Tuhan buat kami terus indah dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu. Apapun yang terjadi kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terus tinggikan namanya, ku tinggikan ya Allah, puji Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan berteluh. Haleluya saudara, puji nama Tuhan. Rasakan terus lawatan Tuhan supaya hari-harimu indah. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, mari datang kepada Tuhan. Panggil selalu Dia supaya ada perubahan yang baru dalam kehidupan. Terus tetap bersukacita. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang indah ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, amin.
Haleluya, kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Yang namanya bertumbuh dalam Tuhan itu selalu dekat dengan Tuhan. Hanya hari Minggu, tapi buatlah selalu kita dalam penyertaan. Supaya ada perubahan di hidup kita. Kalau namanya tumbuh, itu selalu ada perubahan. Tanaman itu kalau bertumbuh, dari kecil berubah menjadi besar. Dari besar menjadi lebat. Dari lebat menjadi berbuah. Yang anak-anak Tuhan dan saudara dan saya ya selalu dekat dengan Tuhan. Supaya ada pertumbuhan yang lebih besar lagi, yang lebih lebat lagi, yang dapat berbuah-buah. Dan buah itu akan dirasakan banyak orang supaya nama Tuhan dipermulakan. Amin. Puji Tuhan. Mari saatnya kita sambut firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk diisi kebenaran. Renungkan firman Tuhan. Rasakan keajaiban dan kehadiran. Minggu ini saudara datang kepada Tuhan dengan lebih dekat, lebih erat, dan lebih melekat. Supaya minggu depan Tuhan mendengar, Tuhan melihat ada perubahan besar dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya Yesus. Kami mau sambut kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu. Biar firman-Mu itu mengubah hati kami. Haleluya. Bawa hatimu kepada Tuhan untuk diberi persembahan kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa korban kami Tuhan, korban syukur. Kudus-Mu Tuhan, hatiku melekat kepadamu Tuhan. Limpah dengan syukur.
berlimpah dengan syukur. Semua yang ada di dalam hidup kami beri dan korbankan kepadamu ya Tuhan. Biarkan apa yang ada di dalam diri kami persembahkan kepadamu untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Kami mau menikmati berkat-berkat firman-Mu. Biar firman-Mu itu ya Tuhan terus bertumbuh di dalam hati kami. Saat dimana kami boleh bertumbuh, kami dapat melihat kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Dengan berkat-berkat yang tidak kami sangka. Dengan berkat-berkat yang tidak kami duga. Kami melihat kuasa-Mu telah bekerja. Menyertai dan memberkati kami. Yesus, kami adalah biji mata-Mu. Datang kepadamu dengan kehausan kami. Saat di mana ya Tuhan, banyak orang mengkhawatirkan kehidupan dalam masa depan. Biarlah Tuhan, kami boleh merasakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Setiap perjalanan kami boleh terus tetap bersyukur. Karena hati kami limpah dengan syukur. Sebab berkat bukan 1-2 ya Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun sampai perjalanan kami dalam akhir hidup kami, Engkau terus tetap menyertai kami. Bapa, hidup kami gerakan penuh dalam kendali-Mu. Rasa sakit di dalam tubuh ini, rasa kecewa di dalam hati kami, rasa cemas di dalam kehidupan ini, rasa penat di dalam pikiran kami. Kami membawa hati kami kepadamu. Biarkan Engkau ya Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Saat dimana kami pulang, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, satu persatu, tanpa kami menduga, tanpa kami menyangka-nyangka. Semua Kau katakan, sudah selesai, sudah bebas. Engkau boleh merdeka dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini hati kami siap menerima firman. Kuduskan kami. Beri pengurapan-Mu atas Bapak Gembala kami. Untuk menyampaikan kebenaran firman. Setiap firman itu menjadikan rema dalam hidup kami. Jadikan pondasi dan kekuatan dalam hidup kami. Oh Allah yang ajaib. Besar. Oh yang termulia. Syukur kami. Nama Yesus. Haleluya.
Kita tahu kita tahu persis bahwa hidup penyakit itu banyak tanggapan. Delta COVID-19 Delta, nanti Delta ada. Itulah sebabnya kita jaga jarak dan cuci. Tetapi kita boleh saja ikut ini. Tapi jangan mengabaikan bahwa keseluruhannya orang yang hidup mencari Tuhan, dia pasti. Amin. Kita suntik vaksin. Kedua, nggak jamin saudara nggak bakal. Sama kita, juga kita naik motor agar kepala. Banyak yang pakai helm kebetulan mati. Ada yang pakai helm sekalian, helmnya kagak rusak. Kepalanya aja. Cuman kita berjaga-jaga dan vaksin yang ketiga. Saya sudah divaksin. Ya. Itu juga saudara sekalian, imunitas. Tugas pemerintah melindungi masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia. Makanya saya katakan, kenapa saya mau disuntik? Pertama, imunitas. Kedua, enggak bayar. Enggak bayar aja orang. Dari mulai pertama takut, bisa mati, bisa apa. Jangan percaya orang. Hoax. Banyak kabar bohong. Yakinlah, apapun yang dikatakan oleh pemerintah, dia melindungi bangsa itu. Dia melindungi. Apapun yang dikatakan Alkitab, sesuai kita jalankan, sesuai dengan firman Tuhan, itu melindungi hidup saudara untuk sekarang dan masa. Saya renungkan kenapa manusia dalam Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Manusia itu seperti rumput. Manusia itu uap. Berarti manusia kalau seperti bunga gitu. Sementara hidup ini adalah perjalanan, suatu saat akan berakhir. Manusia seperti uap yang kelihatan sementara. Kenapa manusia tidak dikatakan seperti baja? Manusia itulah sebabnya sebagai manusia yang fana dan lemah, kita perlu dukungan Tuhan. Baik dunia sampai kita mati. Saya pikir, kenapa sampai saat ini mestinya dalam usia yang sudah lanjut saya masih melayani firman Tuhan. Saya percaya Alkitab adalah suara Tuhan yang diwahyukan oleh dalam kehidupan nabi-nabi, ilhamkan, dihembuskan. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita yakin kalau Alkitab firman Tuhan jadi pegangan, firman itulah yang menerangi hati saudara, pikiran saudara. Pada saat kita putus asa, firman Tuhan bilang begini, jangan putus asa, aku menyertai kamu. Kenapa pada waktu zaman Nabi Nuh membuat bahtera di atas bumi? Kenapa? Karena Nuh tidak percaya, berdali-dali, atau percaya. Kalau dia tidak percaya, dia enggak. Kalau dia berdali-dali, enggak mungkin buat perahu di atas gunung. Kalau dia percaya, ikuti aja apa yang Tuhan punya mau. Saya percaya, kalau kita mengikuti firman Tuhan, Tuhan punya rencana supaya hidup saudara indah pada waktunya. Banyak yang biasa karena mereka berdali.
Berdalih-dalih artinya alasan. Gak mungkin, jangan ikuti Nabi Nuh. Mungkin banjir. Awalnya di atas laut. Awak semua. Gila, duit. Banyak orang berdalih. Jangan ke gereja dulu. Sekarang merambaknya Omikron. Jangan usaha dulu. Oh, usaha jalan terus. Karena berkumpul. Usahakan bertemu dengan para konsumen. Baik usaha jalan terus, ke gereja jalan terus, dan berkat jalan terus. Amin. Amin. Jangan mogok sekali. Ini mumpung saya masih bisa kasih tahu saudara. Dan saya tahu, rekan-rekan seperti saya hitung dari pondok. Ya, kasih Babelan, sampai Tambun, di Bitung, sampai Cikgu. Udah banyak yang dipanggil tuh. Banyak. Yang di Cibitung, waktu menikah masih ganteng. Kayak dulu, kita punya berapa tahun. Ada yang masa-masa masuk ke itu resiko hamba Tuhan. Makanya setiap khotbah, setiap firman Tuhan yang diberitakan saudara terima dengan baik. Hamba Tuhan itu dia berjuang supaya hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita pas dengan firman Tuhan, percobaan yang datang hidup saudara kuat saudara. Mengapa? Firman Tuhan jangan ada. Saudara, dari 5 orang yang dipotret besar di sini, waktu rapat ada 5 rapat. 3 di tengah saya, satu lagi 5. Saya mengumumkan, apa yang jadi prematur. Potretnya Erdung. Ya, yang ujung ini mati tahun. Yang ini tahun 2000. Pinggir sini tahun 2000. Yang terakhir tahun 2001. Yang tengah masih ada. Saya bersyukur pada Tuhan sampai saat ini masih ada karena Tuhan itu. Amin. Amin. 5 orang. Potret itu saya. Potret itu nggak dalam munas. Dan saya percaya saudara harus menjadi ada pegangan yaitu firman. Umur panjang. Terjadinya COVID-19, kita tidak menyerah. Pemerintah bilang lawan COVID-19. Kita anak Tuhan kenapa nggak mau melawan? Alkitab bilang dalam 1 Petrus ayat 5 dan 8, lawan iblis. Biarpun dia seperti singa yang mengemau, kita ini manusia bisa ditelan, lawan iblis. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan uang, bukan dengan bodyguard, tapi lawan dia dengan imanmu. Iman di dalam Yesus membuat saudara sejahtera. Yang saya kuat sebagai gembala, kalau mereka takut COVID dan dengan benar-benar takut COVID, ya itu sudah biasa. Yang saya takut mereka berdalih-dalih untuk hal yang lain. Saya nggak ke gereja dulu. Masalah ini dulu. Saya percaya. Dalam setiap ibadah, Tuhan hadir. Dalam setiap ibadah, ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan, ada bencana boleh datang. Musibah boleh datang. Tapi saya percaya yang mencari Tuhan, berkat Tuhan tetap. Berkat boleh datang dalam hidup seorang sehingga diberkati berlimpah. Pada waktu dia ibadah mencari Tuhan. Tapi kalau dia meninggalkan Tuhan,
Jadi berkat, bencana, bencana, berkat. Bencana boleh datang, tapi berkat menanti. Atau berkat datang dalam hidup kita, akhirnya ada bencana. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita baca 2 Tawarik ayat yang kelima. Nah sekarang, saya khotbah sampai jarum di 12 ya. Sebelum 12 juga udah habis. Nanti satu orang yang matanya baca 2 Tawarik pasal 28. Saudara bisa baca Alkitab. Kalau kurang jelas, lihat di sini. Gede hurufnya. Siapa yang mau baca? Ayo berdiri, remaja. Saudara bisa cermat. Tuhan. Ayo Butia siapa? Ayo, Bu Kanjeng coba baca. Amin. Amin. Jadi Raja Usia, dalam usia 16 tahun dia jadi raja. Kenapa dia berhasil? Dia bencana. Imam Sakaria disamakan dengan pendeta. Pendeta Sakaria ajar dia supaya takut Allah akan Allah. Kalau kita mencari Tuhan ibadah, kita mesti punya roh takut akan Tuhan. Duduk sama. Dan selama ia mencari Tuhan, selama ia beribadah, selama saudara datang ke gereja, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya percaya firman Tuhan ini akan digenapkan dalam hidup saudara. Mencari Tuhan. Selama ia mencari Tuhan, orang bisa gagal dalam usaha. Orang bisa gagal dalam setiap pekerjaan. Pada waktu dia berhasil, dia melupakan Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan lagi. Tapi akhirnya, dia tidak melihat. Raja Usia. Dalam usia 16 tahun, dia memerintah. Ibunya Yehoiada. Ayah dan ibunya mendidik dia. Raja itu, anaknya, takut akan Tuhan, mencari Tuhan, ibadah jangan dilupakan. Nah saudara sebagai orang tuanya, kita didik anak masa depan, bukan dibekali ilmu pendidikan di sekolah saja, tapi ilmu teologi atau Alkitab atau firman Tuhan dijejelin kayak orang dijejelin firman Tuhan supaya berhasil. Jadi anak-anak sebelumnya ada firman Tuhan. Oh ini ada firman Tuhan. Oh jangan ada firman. Makanya Abraham Lincoln katakan, dimanapun aku berada, tidak pernah hasil. Batu jadi. Daniel Webster katakan, senator Amerika yang terkenal, bukan karena saya ini lulus sekolah pinter atau dapat nilai yang terbaik. Tapi di belakang dalam kehidupan saya, ayah dan ibu saya mengajarkan saya untuk cari Tuhan dan takut akan Allah. Makanya amin. Amin. Nah ini kita melihat berkat saudara. Jadi ada berkat dalam hidup. Dan kemudian saudara, kenapa suatu saat ini sejarah kerajaan Yehuda berhasil berkembang, rakyatnya sejahtera. Seorang bapak memimpin keluarganya,
Kalau anak-anak yang mengikuti Tuhan berhasil. Cari Tuhan berhasil. Saya percaya ini firman Tuhan. Ada yang bilang. Bagaimana yang selama ada COVID mereka soal hidup dan mati. Kalau kita mencari Tuhan, apapun yang terjadi, suka-suka Tuhan, saya percaya rumah Bapak tersedia. Makanya nyanyian ini suka-suka Tuhan. Kalau terjadi hal ini, saya tetap bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan punya rencana, hidup saya mempunyai masa depan yang penuh harapan, baik di dunia sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Usia diberkati Tuhan. Tapi di kemudian hari, kenapa dia menderita, gagal, ada dalam hidup? Saya pas lihat yang Yesaya pasal yang kedua. Lihat. Berkat yang berlimpah pada akhir kehidupannya. Kok bisa begitu? Pak Pendeta, saya sakit perut. Kenapa saya sakit perut? Ada penyebab. Tidak sampai 2. Kenapa perut saya mekar? Ada penyebabnya. Kekenyangan. Makan babi hong 2 mangkok. Ada penyebab. Ini penyebabnya. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang dan ujungnya bait suci. Pertama, Raja Usia meninggalkan. Merasa sudah kuat, dia meninggal. Dan yang kedua, dia ambil tugas-tugas para nabi. Dan yang ketiga, orang kan rumah gede, mobil banyak, jalan juga enggak begitu. Nah, kalau orang punya duit, punya mobil, punya pabrik, punya apa, pakai celana pendek juga orang hormat. Pakai kolor juga orang hormat. Coba kalau saya keluar pakai kolor. Beda. Orang melihat latar belakang. Siapa yang mau hidup? Sampai pengidak gua, ya dong. Karena dia tidak mencari lagi dalam buat Taris pas 26 selanjutnya, dia tidak mencari. Dan akhirnya karena dia kena penyakit kusta, maka dia terisi. Tidak boleh berada dalam keraton atau kerajaan. Diisolasi. Dari seorang raja terasing. Dan pada berkat berlimpah diakhiri dengan dalam 2 Taurus 16, dalam 2 Taurus pasal sampai 18 itu, ya, penyakit membuat ia berada di dalam kesulitan hidup. Jadi kita anak Tuhan bukan saja terima Yesus, selamat. Begitu saya terima Yesus, saya diselamatkan. Tapi Tuhan minta iman yang saudara miliki harus disertai
Kesetiaan. Saudara yang bisa mengatakan cinta pada seseorang, tapi tidak ada kesetiaan, bohong. Kita bisa mengatakan cinta kepada, tapi kalau tidak ada kesetiaan, bohong. Saudara bisa mengatakan cinta kepada kekasih saudara, tapi kalau tidak ada kesetiaan, tidak ada kesetiaan. Cinta pengorbanan. Waktu kalau istri yang suaminya sakit, tentu dia damping. Dia tungguin apa yang itu sakit. Jangan ada dendam. Belajar mengampuni, Tuhan berkati saudara. Amin. Amin. Tapi di sini nggak ada, istri di sini baik. Baik, 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 baik. Amin. Suaminya baik, baik. Mari kita. Itulah. Kita melihat kualitas yang terbaik dalam hidup orang Kristen. Saya dalam usia, boleh katakan usia. Tapi pendeta karismatik Pentakosta. Apa yang mati? Nggak ada. Kalau gereja ya di lain umur 60 udah nggak. 60, beliau itu udah pensiun. MPP, masa persiapan pensiun. Jadi kalau kita lihat, wah, udah 60 tahun, udah pensiun, nggak bisa baca kitab, duduk di rumah aja biasa baca Alkitab, khotbah, bengong, MP. Saya nggak mau MPP, biar sampai Tuhan. Kalau saya pakai apa tuh? Di rumah, bengong terus, biasa baca Alkitab, khotbah, mengajar jemaat, kedawang terus di rumah. Sekalipun makan enak-enak, saudara sekalian, yang ayam, babi, ya, sapi, apa itu, dalam usia lanjut, makan enak-enak, MPP. Kayak saya makan sop kambing tiap hari, MP. Iya, nggak usah jauh-jauh. Dari mulai Kamis, saya kepengen makan daging, ganja. Banyak, nggak banyak. Nomor sedikit dah. Yang saya udah amat tangguh. Daging sapi, saudara tahu yang buat penyakit. Itu bumbu kan diaduk sama banyak jadi penyakit.
bersentuhan. Makan coba. Kadang-kadang perut saya gendut, perut begini langsung. Badan beri. Saya melintir. Begitu saya minum gak apa-apa. Makanya makan kalau kelebihan. Makanan jadi obat. Nasi juga kalau kebanyakan, udah nggak. Makanya usia ini pertama berkat dengan, tapi yang kita mau bencana menimpa diakhiri dengan berkat. And, bencana satu hari ekonominya hancur, anak-anaknya mati, istrinya mengolok. Udah jangan ibadah sama Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Ya Tuhan, kamu seperti apa yang kita terima baik yang jahat juga kita. Dia bilang, kekayaan kita udah ludes semua. Kita lahir nggak bawa apa-apa, pulang kagak bawa apa-apa. Aku lahir dalam telanjang, kembali juga dalam telanjang. Terpujilah Tuhan. Dan akhirnya dalam episode terakhir ada datang berkat melimpah. Amin. Setia. Ada kesetiaan. Setia mengikuti Tuhan dan tidak yang selaras. Mungkinkah hal ini terjadi? Mungkinkah Pak Pendeta? Bisa terjadi kalau ini firman Tuhan, bukan perkataan pendeta. Ada yang bilang berkata, kata Timotius, jangan bersandar pada manusia. Manusia itu termasuk anak cucu. Jangan bersandar. Kamu akan terkutuk. Sampai usia lanjut. Saya percaya. Akulah gembala. Tuhan jadi gembala. Dalam usia. Sekalipun banyak kesulitan. Makanya saudara sekalian. Kenapa kita tidak boleh bersama? Ada keluarga, orang yang ada hopeng, koncok. Manusia bisa jemu, bisa bosan. Tapi Tuhan tidak pernah bosan menolong saudara. Amin. Tuhan tidak perlu jemu dalam menolong saudara kalau saudara mencari Tuhan. Waktu saya di Florida, saya bicara sama orang waktu dia mau tahu, Om, banyak saya, banyak berkat. Nggak bisa. Banyak anak, banyak susah. Masa bukan banyak hoki. Dari dulu udah bilang begitu. Emang kenapa banyak? Lihat, yang udah jatah, pendeta masih baru berapa sih?
Jadi kalau saya kaya, anaknya, minta mobil. Pergi ke toilet. Kalau anak kaya, belum. Hormatilah orang tuamu, Tuhan mau berkati saudara. Makanya saya bilang sama ibu gembala, sampai usia lanjut, sama Tuhan, masih tetap ada berkat Tuhan, masih bisa. Jangan sadarkan hidup saya. Sebab di dalam ayat yang ke-7 katakan, berkatlah orang itu. 34 ayat 9 bagi berbahagialah orang yang bersih. Coba kalau seperti dalam keadaan ekonomi bangkrut, konsumen berkurang, serba yang dirasakan hampir saya zaman saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Orang-orang yang remaja, saudara jangan kuat. Sahabat SMA, baik perempuan di mana saya. Kalau saudara menciptakan apa yang kurang Tuhan pasti. Pencari. Saya bersyukur. Ada anak. Barang bagaimana di situasi kondisi maka bagus. Ekonomi akan lebih dari syukur. Kan tiap hari orang yang gede. Jangan makan jadi racun. Kemukan. Ya, cuma. Jangan busuk sama udang. Kalau ada ikan we, yang tulangnya gede, isinya gede, itu boleh makan, yang banyak. Ini benar, satu apa sehat. Tiap hari makan nasi secok. Obat. Apa itu masak makan munado itu obat dari sayur-sayuran yang di masakan apa sekarang beli ada leban apa botak gak bakal debus. Sekarang cari organik. Itu mangkok dia yang masuk. Kalau gudeg yang masuk lagi rawon yang masuk beda. Makanya kawan pakai masker, jaga jarak. Lawan bersadar sebelum lawanlah iblis. Komik yang sedang carilah Tuhan. Pasti Tuhan.
ajar kami di tengah-tengah pandemi ini tetap sebab itulah kehendak-Mu yang Allah sudah bencana. Terima kasih Tuhan. Karena kami akan yang memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Gereja berjalan dengan nama Tuhan. Tanggal 1 Februari 2000. Baik yang saling bohong. Saya kasih tahu kepada Tuhan enggak? Udah kerja belum? Udah kerja belum? Udah kerja. Anak-anak
punya anak banyak. Biarpun dia 3, tapi jemaat merupakan. Kita saling menghargai, saling menghormati. Ada yang bilang kan kita udah Kristen. Kristen kayak ikut tahun baru Belanda 1 Januari, bukan Januari internasional itu. Kalau saya bilang. Tahun baru internasional. Kita kenal baik. Oleh bang, aduh. Anak-anak udah sediain ya, yang warnanya. Amin. Bukan lihat angpaunya, lihat dalamnya. Amin. Dalamnya gede kan. Asik. Jadilah orang. Tapi anak-anak yang sudah berhasil. Lagi ibu, kamu aja yang sudah agak ingat sama kamu. Hanya sama kapan ada pada tahu sama waktu orang tua sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, dalam Tuhan berbahagialah. Tapi ada yang belum waktunya. Tuhan berkati, jaga ya sebenarnya. Malu untuk Semua yang ku perbuat
cari Tuhan, takut akan Tuhan. Jalan keselamatan agar hidup berarti bagi kamu. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Mereka yang sudah diperhatikan berkati. Berkati song leader, berkati para akan hidup kami sepenuh di dalam tangan. Kau yang memanggil. Karena puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi kami berdoa dalam nama